Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kita bisa berbuat bakti kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin bahwa firman Tuhan boleh menjadi pelita dan menjadi tongkat bagi perjalanan hidup kami agar kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa kembali dalam kasih Kristus dengan semangat yang baru, dengan suasana yang baru. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk kita berbuat bakti kepadanya. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah kita memperingati perayaan Paskah dan memasuki Jumat Agung. Untuk itu kita yakin dan kita percaya bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu besar keuntungannya. Siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema khotbah pada saat pagi hari ini adalah melepaskan haknya untuk menolong manusia yang berdosa. Kita tahu bahwa melalui ayat ini kita melihat kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kamu, dan telinga Tuhan bukan kurang untuk mendengar segala permohonanmu. Tetapi yang memisahkan antara Allah dan manusia adalah dosa dan kejahatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena kasih Tuhan dinyatakan dengan melihat keberadaan manusia yang ada di bawah dosa dan akan menerima penghukuman, yaitu maut atau kematian. Tapi syukur bahwa kasih Tuhan dinyatakan bahwa Dia rela melepaskan haknya, kesetaraannya dengan Allah, datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia, agar kita yang berdosa dan dijadikan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita bersyukur kasih karunia Allah dinyatakan di saat kita ada di dalam dosa dan tidak punya pengharapan, tetapi Tuhan pulihkan itu. Kapan kita melihat bahwa Yesus melepaskan haknya? Kita tahu di dalam ayat 5-6 dikatakan bahwa Tuhan mengosongkan dirinya, melepaskan haknya.
Jadi dia setara dengan Allah, dia tinggal di surga, tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini untuk menolong manusia. Dan di dalam firman Tuhan, pada saat Yesus ada di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi segala sesuatu bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus Kristus yang tinggal di surga mau datang ke dalam dunia ini, melepaskan haknya untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Itu semua terjadi hanya oleh karena kasih-Nya. Oleh karena Yesus melepaskan haknya, dan setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang pertama, jalan surga itu terbuka. Amin. Artinya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Jadi kalau kita percaya kepadanya, Yesus itulah jalannya, dia adalah kebenaran dan dialah kehidupan untuk sekarang dan untuk selama-lamanya, dan kita akan masuk ke dalam surga. Siap masuk ke surga? Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa di sini adanya pengampunan akan dosa tersedia. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka segala dosamu, segala dosaku akan diampuni. Asalkan ada pertobatan, kita mau datang kepada Tuhan, walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Jikalau kamu mengaku segala dosamu, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Artinya kita diterima, artinya kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dikatakan bahwa yang ketiga adalah keselamatan bagi manusia. Firman Tuhan berkata, "Di bawah kolong langit dan di atas muka bumi ini tidak ada satupun nama yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan." Asal kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu diterima kita sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan oleh karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Siap menerima anugerah Tuhan? Haleluya. Dengan kita menerima anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Haleluya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan anugerah Tuhan. Sebab itu kita harus tetap menjaga keselamatan ini, jangan sampai terlepas dari kehidupan kita karena kita melakukan perbuatan dosa lagi. Dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa kita tidak mau berkompromi lagi dengan dosa. Stop bagi dosa, hidup bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, dikatakan bahwa setiap manusia, setiap kita yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikannya hak menjadi
anak-anak Allah. Percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Amin. Kalau namanya anak, itu akan menjadi pewaris. Dan kita adalah anak-anak Allah, maka kita menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Berarti kita bersama sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan menjaga, bahkan firman-Nya berkata bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga di segala jalanmu. Ada perlindungan Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepadanya. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan dan hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah pernyataan daripada Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan 2 Korintus 8 karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dikatakan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan Dia yang kaya menjadi miskin. Karena apa? Dia rela menanggung segala dosa dan kesalahan kita dan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak setia atas anugerah-Nya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena begitu kasih-Nya, kita hari ini menyambut Paskah, kematian daripada Tuhan Yesus sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memberikan keyakinan kepada kita bersama bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu hebat, Tuhan itu sudah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan menyertai sampai dengan akhir zaman. Dan sekaligus Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal, yaitu surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tetap maju, kita tetap semangat. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi di rumah masing-masing, kita yakin bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu pegangan dalam kehidupan, karena kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang kaya menjadi miskin, Engkau yang tinggal di surga mau datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu, supaya kami yang miskin menjadi kaya, kami yang hidup di dalam dosa dan tidak ada pengharapan, kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.